Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses buat Anda semuanya. Oke. Terbongkar strategi Prabowo yang sebenarnya. Makin kesini kita makin sering mendengar pernyataan Prabowo yang bombastis, heboh, fenomenal dan kontroversial. Isinya tentang suramnya masa depan Indonesia, buruknya gizi anak-anak, jeleknya prestasi atlet Indonesia, rakyat yang kelaparan, pemerintah buang-buang uang rakyat dengan menyelenggarakan Asian Games, bocornya keuangan Indonesia, elit yang goblok, serakah, bermintal maling, hatinya beku, tidak setia kepada rakyat, maka proyek dan lain-lain yang tidak ada aura positifnya sama sekali. Menurut seorang pengamat yang juga Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Kodari, dia menilai bahwa Prabowo sedang menjalankan strategi yang digunakan oleh Donald Trump pada saat Pilpres Amerika Serikat tahun 2016 silam. Strategi tersebut dijalankan dengan menciptakan pesimisme, menebarkan ketakutan dan mempertentangkan kalangan bawah dengan kalangan atas. Kodari memaparkan pada Pilpres 2016 itu, Donald Trump menggoreng isu kesenjangan di Amerika Serikat. Selain itu, ia mencoba menyebarkan rasa takut bahwa Amerika Serikat berada di bawah ancaman asing seperti Cina, ancaman Islam, dan tenaga kerja imigran Meksiko. Menurut saya, ini agak mirip. Jadi yang disebarkan adalah pesimisme, kemudian ketakutan, dan kalau kita lihat kasus di Amerika Serikat, ternyata pesimisme dan ketakutan itu dibeli oleh rakyat Amerika sehingga mereka memilih Donald Trump. Tuturnya, oh begitu ya, ketahuan dong. Jadi bagaimana penerapannya di Indonesia oleh Prabowo? Trump itu kan slogannya Make America Great Again, membuat Amerika menjadi hebat lagi. Menurut saya, terjemahan bebasnya adalah pidatonya Prabowo itu adalah membuat Indonesia menjadi hebat lagi bersama saya, macan Asia, tambah Kodari. Jika pesimisme dan ketakutan berhasil dikembangkan dan mempengaruhi masyarakat, kecenderungan memilih Prabowo sebagai presiden diyakini akan lebih besar dibanding dengan memilih Joko Widodo. Menurutnya, dalam pesan-pesannya, Prabowo seolah-olah menyiratkan bahwa Indonesia akan menjadi hancur jika bukan dia pemimpinnya. Beliau punya sebuah strategi membangun ketakutan, pesimisme mengenai situasi dan kondisi Indonesia pada hari ini maupun di masa yang akan datang, dengan asumsi bahwa mereka-mereka yang takut dan pesimistis mengenai kondisi sekarang dan akan datang bakal lari ke dia, mendukung dia, dan tidak mendukung presidennya sekarang yaitu Jokowi, kata Kodari kepada mediaindonesia.com. Ini memang pilihan-pilihan nilai sebagai seorang pemimpin, tapi mungkin beberapa orang lebih mementingkan kemenangan di atas yang lain-lain, tugasnya. Seperti yang dilansir Detikcom, sepertinya kita masih akan terus disuguhi dengan pernyataan-pernyataan serupa dalam waktu-waktu mendatang. Saya belum mengatakan itu akan efektif ataupun tidak. Untuk pastinya tentu kita harus melihat perkembangan opini publik dan surveinya. Karena Pak Prabowo kan baru saja meluncurkan jurus ini. Yang jelas saya kira siapapun di situ dengan asumsi ini sangat terinspirasi oleh kemenangan seorang Donald Trump, ungkap Kodari juga. Nah, ingat ya sekali lagi, strategi itu adalah menciptakan pesimisme, menebarkan ketakutan, dan mempertentangkan kalangan bawah dengan kalangan atas. Catat baik-baik, camkan itu setiap kali mendengar pernyataan yang kontroversial dari Prabowo. Ini hanya bagian dari strategi, jadi apa yang dikatakan itu belum tentu benar. Seperti yang sudah banyak kata dengar sebelumnya, hanya permainan kata-kata tanpa mengemukakan fakta dan data. Ngomong-ngomong soal survei, Indobarometer baru saja merilis hasil survei terbarunya tentang dinamika politik dan proyeksi Pilkada Jawa Timur yang dihubungkan dengan Pilpres 2019. Seperti yang dilansir Kompas.com, Kodari memaparkan bahwa dalam pertanyaan terbuka, Presiden Joko Widodo unggul terhadap Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang paling banyak dipilih di Jawa Timur. Jokowi dipilih oleh 56,5% responden, sedangkan Prabowo hanya 22%. Pemilih yang menyatakan belum memutuskan atau tidak menjawab adalah sebesar 16,3%. Jadi kita lihat trennya cukup jauh.
Kalau dilihat dari Pilpres 2014, Pak Jokowi mengalami penguatan basis di Jawa Timur. Dulu kan dia menang tapi selisihnya nggak jauh. Kalau sekarang selisihnya surveinya cukup jauh, kata Kodari. Sedangkan dalam simulasi terhadap 17 nama calon presiden, Kodari memaparkan bahwa Jokowi unggul sebagai calon presiden yang banyak dipilih dengan porsi 64,3%. Kemudian Prabowo hanya berkisar kepada angka 22,8%, sementara kandidat capres lainnya berada di bawah 2%. Di sisi lain, responden yang belum memutuskan atau tidak menjawab mencapai 7%. Kalau simulasi terhadap 7 nama calon presiden, calon yang paling banyak tetap dipilih Joko Widodo adalah 65,9%, kemudian Prabowo 23,8%. Adapun capres lainnya seperti Agus Harimurti Yudhoyono 1,8%, Anies Baswedan 0,9%, Gatot Nurmantio 0,8%, Yusuf Kala 0,1%, sementara persentase tidak akan memilih, belum memutuskan ataupun tidak menjawab sebesar 7%. Kepuasan masyarakat Jawa Timur terhadap kinerja Joko Widodo sebagai presiden sebesar 81,5%. Sedangkan masyarakat yang menyatakan tidak puas adalah 16,4%, kata dia. Juga terungkap bahwa 68,6% masyarakat Jawa Timur menginginkan Jokowi kembali menjadi presiden untuk periode 2019-2024, sementara yang tidak menginginkan Jokowi kembali menjadi presiden hanya 18,3%. Kesimpulannya, walaupun Prabowo menebarkan pesimisme dan ketakutan, Jokowi tetap yang lebih unggul. Demikian ditulis oleh Nina Nur. Terima kasih. Oke, langsung saja kita bacakan komentar teman-teman semuanya yang telah hadir ya pada video-video terdahulu. Dan langsung kita menuju kolom komentar. Ada siapa yang telah hadir? Oke, ada Setiawati ya yang mengomentari mengenai heboh Partai Gerindra ditinggal oleh para kader-kadernya. Setiawati mengatakan rasa ada Kumisasari hebat yang mundur dari Gerindra, berarti masih ingat NKRI yang tercinta. Ada Fitri Agila Kumisasari, setuju banget ada Kumisasari Fitri Agila, terima kasih, semoga sahabat kader pada sadar, amin. Oke, ada Fitri Agila Kumisasari, amin. Ada Agila 17 Kumisasari, bentar lagi sewa seru dan keadaannya lari semuanya. Ada Kumisasari Agila 17, mestinya sebanyak jangan mau dikibuli bosnya. Ada sekarang lagi hadir siang membawa like Pak D. Bubar-bubar senjata makan tuan, begitu teganya dirimu meninggalkan diriku. Teganya ya. Kapok. Ada Fitri Agila sekarang lagi jangan tinggalkan aku ya. Hahaha. Ada Selaputra sekarang lagi Tolceng sebelum lihat bosnya nyungsep lagi mending kabur. Ada sekarang lagi Fitri Agila tak selingkuhi Ben. Ada sekarang lagi Selaputra pindah ke lain hati saya cari yang adem ayam. Ada kalau 17 sekarang wangi hus minggat rono Pak Jaran numpak kuda dewi. Apa nazia sekarang wangi itulah kebanyakan makan micin dan minum kencing onta. Ada Emiliana Ismiati sekarang wangi pantas kalau ditinggalkan ketuanya aja ngomongnya asal aja. Ada sekarang wangi kalau 17 itu baju jaran goyang. Ada sekarang wangi apa nazia micin jos. Emiliana Ismiati kenapa nggak ikutan kabur aja biar nggak kangen ketuanya, kata Sekar Wangi. Oke, ada Betty Tong. Oh, ternyata yang bubar itu Partai Gerindra. Good. Ada Honey 2, bagi yang akalnya masih sehat keluar dari Gerindra adalah suatu pilihan yang tepat. Ada Nur Alifah, nggak akan biarkan lama-lama di Indonesia ya, karena Gerindra, EP dan PKS selalu bikin ulah yang bikin gaduh masyarakat, bahkan berani mainkan ayat dan mayat. Ada Bima Sada, partai yang dipimpin orang pesimis ya, partai bubar sebelum 2030. Kalau nggak percaya tunggu aja. Ada Selaputra Bima Sada pada kabur, bom mereka pada sadar ternyata udah ada tanda kalau bosnya mau nyungsep lagi mending kabur. Oh gitu toh. Bima Masada Selaputra siang sila, semoga begitu ya. Ada Selaputra Bima Sada insya Allah bung. Ada gelar 17 Bima Sada malah rong sampai orang ini telung buluk. Yo wis podo hilang tanpa sesan.
Ada Bima Sada ke-17 kadernya merotoli. Ada Sela Putra Bima Sada untung rung bukan giginya Wawo yang merotoli. Ada Maruto yang paling yang dibubarkan Gerindra Fadlizon sebab Fadlizon ini musuh dalam kamus ya, dalam kakus. Marito haha gitu kata sekarangnya. Ada Hanafitan. Fadlizon sama Gerindra itu benci sama Gerindra ya, makanya dia membubarkannya dengan cara yang halus. Ada Galuh 17 Maruto musuh dalam jamban. Ada Maruto ke-17 Galuh anggota LGBT. LGBT apa antro mas bro gitu kata Galuh. Ada Sela Putra Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ngagem bade sini sugeng sukses ya, sehat lancar. Dan segini pun ngagem bade nggih dulur lah dalah tuan makan senjata kebalik senjata makan tuan. Tuh kan yang bubar Gerindra tuh pantas pada kabur. Alhamdulillah kalau sudah sadar ya anak buah partai Gerindra karena bosnya mulai stres pada kabur sebelum ikut menanggung malu 2019 nanti. Ada kalau 17 Sela Putra ya bisa ngelawak yang pati bubar lawong ra digaji. Ada Sekarayu Abah Tony asik. Ada berarti dari Indonesia sudah semakin cerdas ya, akan lebih cerdas lagi kalau meninggalkan partai koalisinya. Bubar. Ada Yohanes Budiono Pak Jokowi menuju RED 2019 dengan bimbingan Tuannya Maha Esa lewat jalan tol, yang lain lewat jalan apa nggak ada yang tahu ya. Dedi Arianto syukurlah bisa memilih partai yang mau membangun negeri ini, bukan malah menghalangi dan bikin ribut. Hanafitan orang gitu lagi pada nangis no partainya bubar jalan. Ada Fari Kamis oh no kasihan Wawo. Ada Adil Prabowo doamu akan terkabul partaimu yang segera bubar. Amel are meneta ya. Amin Allahumma amin. Partai Iblis sidang satu nih baru mantap menuju kesusahan Indonesia di kedepannya. Ada MSK syukur kalau Gerindra bubar mah. Ada Fitra Gila Sugeng siang pindah kabu ya biar Gerindra tinggal si Zon sama si itu ya. Ada kalau 17 Fitra Gila woi kok dari baru jedul ya Jokowi lover juga jangan nggak ada pean ya. Budi Marahini Sugeng siang deh Sugeng bertugas di nambung ngopi ya. Ketum parpol apapun idealnya berperan sebagai negarawan karena normatifnya mereka adalah calon pengusaha pemimpin bangsa dan negara ya. Kalau arogan pasti ditinggalkan konstituennya. Hukum alam dan alam adalah ciptaan Allah, dengan kata lain Allah pasti menghukumnya. Ada Rizal Dirga Gerindra partai Hokfina dan seterusnya. Ada Widya Amelia haha contohnya Prabowo terbukti ternyata partainya yang bubar. Ada Komando Suarjono tahun 2030 kandangnya Macan Bonbin Bubrah. Ada apa Nazia setuju banget syukurin. Ada good job agak selesai ya. Gubernur Sulsel Gerindra akan hancur lebur dan bubar sebelum tahun 2030 secepatnya lebih baik. Ada Adil Gerindra partai berusaha bangsa masyarakat lebih cerdas lah. Siapa menghina dan ya Prabowo tanya bocor ya. Rizal Dika selamat tinggal Partai Nasional. Gerindra partai yang selalu membangun pesimisme tentang memang seharusnya bubar ya. Ada kan Freddy Sugeng sore Pak DRS Sugeng ameng bin cuap ya berarti benar-benar ujungnya di ujung Tundando ya partai penyinyir pemerintah naik ngopo alhamdulillah ya jika bubar jalan. The meanings is troublemaker partai minus 1 ya. Partai minus 1. Alhamdulillah sekali lagi bye-bye kadermu one by one kuapokmu kapan mulane tidak tandu oceanmu direm disaring bos ojo koyo motor remblong waring bos apa senandur bakal nampen 2-3 jari prode tetap metal. Ada menak konyol sakapok syukur ya. Ada Budak Atun kader Gerindra mundur itu ketum Gerindra kau mau nyelop dan minta iuran dia kadernya nggak mau lah. Ada ketum Budak Atun Matsone pun kok nggak bakal pantun nggak pakai pantunnya kapan mantap ya. Ya ada Tati Mas Tude ya Om Dilan absen dulu ya. Bagaimana yang bubar itu kandang kudanya Mbah Wowo ya pasti rame-rame berlari ke sana kemari bergabung bersama dengan kandang onta hihi. Ada Sela Putra Tati Mas Tude Sugeng Sonten jeng pada nyadar jeng makanya pada ikut partai yang siat akal dan cinta RKRI. Ada kalau 17 Tati Mas Tude sore jeng Tati lo kok akeh jaran toh apa jeng Tati komen rangon jaran toh. Oke ada Tati Mas Tude kalau 17 oh jeng leres. Kandang serane Mbak Wowo bubar pada lari ke sana kemari bergabung dengan kandang onta. Ada Markone Cikiwir bubar ya kawas lah orang kayak ketuanya juga kalau ngomong asal mangap. Ada tuh bahas tidak saya bubar di situ ya. Jadi bubar udah kalau tolong bolot tapi seminggu diprediksi malah wis 2000 bolos pada bubar. Krendel bubar korang ngajak. Ya kawasnya bubar dewek partai ini.
NARK ya, NKRI Raka dengan bubar selagi sana RSS ya mbok pada sendiri harap kayak partai RS ya, partai RS radio sendiri ya. Sama sekarang belum gabung yuk. Ada apa sih itu bagus lah. Mantap teman anak partai radio sendiri lah. Saya bener paling mbok. Oke dan langsung ya, kasihan deh Wawa sendiri partai nangis ya. Wah udah Paulus Sugiarto ya, kalau bisa secepatnya bubar, tapi sepertinya bilangnya kembali 2019 ya, resmi bubarkan diri partai ini. Ada cantik Aurora, semoga anggota lainnya dapat mengikuti itu kalau dari partai ya, Gerindra ya, amin. Ada Alit Kuntat ya, bagus, jangan pilih Gerindra ya, kalau Gerindra menang mengerikan Indonesia bubar 2030, jangan pilih Gerindra. Ada Ibu Umi Prabowo pesimis Indonesia bubar, ayat optimis ada Gerindra bubar. Ada Wong Solo tuh kan, apa yang gua bilang, ternyata Gerindra yang bubar, ntar tinggal Prabowo dan Zong doang. Ada Umi Ani, alhamdulillah anggota Gerindra berbondong-bondong eksodus semigran ke partai lain. Gerindra bubar sesuai dengan ramalan Prabowo, Gerindra bubar sebelum 2030 saja. Tino Tewan hadir, monggo Tino gak ada 17 hadir, telat sahabat deh, last but not least. Ora apa-apa lah. Ya ada Sela Putra kalau 17 tumben saya aktivitas saja ya. Ada kalau 17 Sela Putra aneh ya biasanya kalau nambuan. Oke ada Aaron Mane tak sampai 2030 Gerindra bubar. Ada Bang Utus, wah ternyata ramalan para bocor bakalan menjadi kenyataan Gerindra di tahun 2030 di Abang Kanjuran. Ingat ucapan itu adalah suatu doa. Hanafitan gue yakin ya Nasdem dan PSI akan menjadi partai besar, Gerindra akan menjadi partai bonsai. Ada Hanafitan depan di Gerindra tanggal 10 orang ya, tinggal 10 orang ya. Ada Hanafitan Gerindra nggak patut disebut partai, lebih pantas disebut ormas. Ada Emil Sino bubar 2020. Rendra Hartono baru puluhan belum jutaan Bade, baru Kerawang malah baru 1 kecamatan, belum yang lain. Kalau sudah ribuan kecamatan baru Bade menerbang Gerindra, kata Rendra Hartono. Oke ada Agus NMS ya. Yes, aku ikut ya baby partai nyinyir ya. Ada Animal Fog lebih cepat lebih baik. Ada Sudi Mampir ya, bubar Modiar Gerindra, masyarakat ikhlas kok. Ada 087 ya, bagus lah. Oke ada Andi Amrul bubar. Ada Tuti Anda Gerindra bubar. Ada Sudianto Urip Sarul Yasin Limut Cawapres 2019. Ada Dewi Andi, kami dan semua teman sudah lama tinggalkan Gerindra bergabung ke Nasdem. Tidak ingin berlama-lama di titik yang salah. Hidup Nasdem, kata Dewi Andi. Oke ada M Aksa Ogan ya. Selamat tinggal Gerindra sampai ketemu 2030. Ada Kebar Putra Hore bubar, goodbye Gerindra kacian deh. Ada Wulandingse mungkin berdukungnya malu pemimpin seperti orang mabuk. Ada Arius Febrianto, kalau bubar bikin partai baru, kemudian partai PKS, PAN dan FPI. Ada Mona Kaut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah bubar bukan Indonesia, keren mah. Ada Rudianto ya untuk Prabowo karenanya karma. Oke ada Rudianto Wasik, sebentar lagi partai Gerindra bubar biar aman dan tentram Indonesiaku tercinta. Ada Tamsi ya, Samsi itu siapa nih? Senjata makan Tuhan. Kalau Gerindra masih ada di Validan, jangan harap Gerindra bisa maju. Ingat itu karena biang rontoknya partai adalah si John. Ada Arayo Faki yang mundur dari Gerindra seperti otaknya masih waras mikir mas bro. Ada Widodo bubar pasti tidak lama. Ada Juan Budi kasih ditinggal pendukungnya, wadaw. Giri Mahendra nggak usah tunggu 2030 ya, sekarang aja ya Gerindra bubar. Aku luhuaile kesuwen. Andre DPP ya Ibu Minasa orang cerdas ya, tinggalkan partai Gerindra bagus, Prabowo tinggal gigit jari. Ada Soekardi, Gusti Boten Desare, oleh karena itu senantiasa mengawal penerapan hukum karma. Mari kita saksikan episode berikutnya. Untung Sugiarto yang pasti Indonesia tidak bubar 2030, akan tetapi partai Gerindra akan bubar sebelum tahun 2030. Alasannya politisinya nyinyir bukan pikiran rakyat, malah menjatuhkan pemerintah yang sedang berjuang bangunin bangsa ya. Ketua umumnya kalau pidato tidak mencerminkan seorang negarawan, isinya hanya finah dan iri, pokoknya yang mendengarkan akan muak. Ada Adal Wijaya ya, paling mahal bolehnya mahal, biasalah yang punya kalau kan keluarga korup semuanya duit. Ada Sabri Tanjung, Gerindra bubar tidak perlu sampai 2030, tahun 2011 sudah gembos karena mulutnya busuk kadernya. Ada Nur Alifa, kalau Gerindra bubar gara-gara ada Validan aku percaya, tapi kalau Indonesia bubar 2030 itu adalah hoax. Ada sedih-sedih cerdas. Ada Yonaiki, penerus Gerindra siapa ya? Ada gitu aja kok repot. Prabowo pekong ngomong berdasarkan novel, pantasan dibaca wong jenderal kagian baca novel. Ada Teguh Pamungkas, partai Gerandong, kadernya isi Pak Lampir semua ya, cokornya nyinyir.
Ada Mayudi Sukendar yang meninggalkan itu seperti orang yang optimis dan cinta NKRI. Ada Najib Ali AS, terima kasih. Oke, dan kita tutup dengan sebuah lagu untuk Anda karena komen Anda sudah kita. Peduli walau apa yang terjadi, hitam duniamu, putihnya cintaku. Peduli walau apa yang terjadi, hitam duniamu, putihnya cintaku. Voornamelijk om het verkeer dat 's morgens in de benedenstad zit en dat 's middags naar boven moet, naar de boulevard en omstreken, op de meest efficiënte wijze door de city te loodsen. Al het verkeer van de benedenstad naar boven moet door Baanvolk, de Bottenhof. Met deze cijfers overwegen te weten te komen van wat de capaciteit van daarna aanvangt. Walaupun berkubang di dalam lumpur
ujung utara yang berlumur dosa, ku datang mengarah sisa-sisa cinta. Aku tak peduli